Kemudian di antara surah mustathna, gambaran pengecualian dalam kasus ini. Idza akhrajal murtaddu zakata hala riddatihi. Kalau orang murtad mengeluarkan zakat hala riddatihi ketika dia dalam keadaan murtad. Murtad itu kan kafir berarti kan. Waktu dia murtad dia ngeluarin zakat, sedangkan zakat kan butuh niat. Tsumma ada ilal Islam, kemudian dia lagi kembali ke Islam. Kembali lagi ke Islam setelah itu. Gini, sebelum Anda jelaskan, Anda kasih gambaran dulu. Orang kalau kafir ya, kafir asli. Begitu dia masuk Islam, maka al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menggugurkan segala dosa yang pernah dia lakukan, termasuk dia meninggalkan ketaatan selama dia kafir, itu kan dosa. Itu digugurkan karena dia masuk Islam. Maka andai kata ada orang masuk Islam, kafir masuk Islam, mu'alaf. Selama dia kafir dia nggak sholat, begitu masuk Islam ya nggak wajib qadha. Selama dia kafir dia nggak zakat, begitu masuk Islam nggak wajib qadha, karena emang baru wajib dia masuk Islam. Jelas ya? Nah sekarang kalau kasusnya murtad lain. Murtad itu taghlidhan alaih, diperberat hukumnya kalau orang murtad. Ada orang muslim awalnya, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, Allah jaga iman Islam kita. Ada orang awalnya muslim, tahu-tahu na'udzubillah min dzalik, ya di pertengahan jalan dia murtad. Selama murtad dia ninggalin sholat, ninggalin zakat, ninggalin puasa, taruh murtadnya sebulan pas Ramadan, na'udzubillah min dzalik. Nah itu yang dia tinggalin selama dia murtad, sholatnya, puasanya, zakatnya. Begitu dia balik lagi masuk Islam, wajib diqadha semuanya. Karena nggak membebaskan dia dari tanggung jawab. Itu kalau murtad. Islamic Brotherhood Television. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekhuna Dr. Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala sadisan syurutun niyah. Kita masuk yang ke-6, syarat-syaratnya niat. Syarat-syaratnya niat yang ke-6. Linniyati arba'atu syurut. Niat itu punya 4 syarat. Untuk keabsahan sebuah niat, 4 syarat ini harus terpenuhi. 1 aja nggak terpenuhi, berarti syarat niatnya tidak sah. Beda antara syurut dengan turuk. Nah, ini kadang-kadang orang salah paham. Contoh sederhana kasus yang lagi rame nih, masalah nasab. Sebenarnya udah kejawab semua. Cuman kalau bahasa orang Betawi tambeng atau tambeng. Karena emang tujuannya bukan nyari kebenaran, nyari pembenaran ya repot. Tujuannya bukan pakai perspektif ilmu nasab dan ilmu syariat, tapi pakai perspektif yang benar menurut saya ya susah. Kapan gawangnya mau kejebolan, bukannya jebol malah gawang yang dipindahin. Sampai akhir zaman gak bakal selesai itu pertandingan. Antara syurut sama turuk beda. Kalau turuk itu salah satu aja terpenuhi selesai. Itu namanya turuk. Contoh, itsbatun nasab lahu turuk. Untuk menetapkan sebuah nasab dalam pandangan syariat ada turuk, ada jalan-jalannya. Nah kalau ada jalan, 1 aja terpenuhi berarti udah sampai tujuan tuh. Saya kasih analogi yang gampang. Dari sini ke Kebayoran, ada turuk, ada beberapa jalan. Bisa lewat Roblong, bisa lewat arteri, tembus di Permata Hijau, terus sampai ke Kebayoran Lama. Bisa muter lewat Blok M, bisa tuh tembus ujung-ujungnya. Kalau mau jauhan lagi agak habsi sedikit, muternya lewat Pondok Indah, bisa tembus ke Kebayoran Lama. Apakah untuk sampai ke Kebayoran itu harus semuanya ditempuh? Enggak, 1 aja ditempuh udah sampai ke Kebayoran. Itu namanya turuk. Li itsbatin nasab turuk. Untuk menetapkan sebuah nasab ada turuk, ada jalan-jalan yang harus ditempuh. Apakah harus semuanya ditempuh? Enggak, 1 aja berarti udah. Di antaranya apa? Di antaranya syuhra istifadhah, keterkenalan. Di antara toriknya lagi khotun nasabah, thiqah dan lain sebagainya. 1 aja terpenuhi udah selesai. Nah, itu kalau pakai perspektif ilmu nasab dan ilmu syariat.
Nah, kalau pakai perspektif yang benar menurut gue, siapa dia? Mau ngapain kita ngeladenin sampai budak rapi-rapi kalau begitu. Nah, yang penting sah menurut ilmu nasab, ilmu itu turuk tuh. Kalau syurut beda. Kalau syurut itu harus terpenuhi semua. Syurutus sholat harus terpenuhin. Syurutus sehah. Satu aja nggak terpenuhin, sama kagak sholatnya kagak. Syurutul wujub, syarat wajibnya, misalkan zakat. Satu aja nggak terpenuhin, berarti nggak wajib zakatnya. Sama ini nih, syurutun niat, syarat-syaratnya niat. Harus terpenuhi semua kalau mau niatnya sah. Satu aja syarat nggak terpenuhi, berarti niatnya nggak sah ya ikhwan. Ada syurut. Nah, ini sedikit aja. Kadang-kadang hal-hal kecil begini nih sederhana, tapi orang bisa salah paham. Kalau nggak dijelasin, orang bisa salah paham. Apa bedanya rukun sama syurut? Apa bedanya rukun dan syurut? Kalau rukun itu ada di hanya dimulai ketika ibadah itu mulai. Itu rukun. Kalau syurut enggak, dia mulai dari sebelum harus sudah terpenuhi. Sampai selesai ibadah tersebut, dia harus terpenuhi. Jadi dari sebelum sampai akhir. Nah, tapi kalau bentuk daripada ibadah itu sendiri disebut rukun. Dan dia mulainya ketika ibadah itu mulai, itu rukun. Nah, la ilaha illallah. Nah. Asyaratul awal, syarat yang pertama al-Islam. Syarat niat yang pertama Islam, harus Islam. Islamun nawi, orang yang niat itu harus Islam. Maka walihada, oleh karena itu, fa innahu la tasihul ibadatu, enggak sah ibadat minal kafiri, dari orang kafir. Sawaun kana kafiran aslian, baik kafirnya memang kafir asli bawaan, murtaddan atau murtad, awalnya muslim kemudian dia kafir. Nah, enggak sah ibadahnya orang kafir. Kenapa? Karena ibadah itu harus niat. Sedangkan niat syaratnya harus muslim. Orang yang niat harus muslim, makanya ibadahnya nggak sah. Itu syarat umumnya. Makanya kenapa sholatnya orang kafir nggak sah? Karena niatnya nggak sah. Ini untuk niatnya dia harus muslim. Nah, kenapa itikafnya orang kafir nggak sah? Ya karena niatnya dia nggak sah. Sedangkan niat itu syarat sahnya, rukunnya bahkan. Islamun nawi, Islamnya orang yang niat itu menjadi salah satu syarat keabsahan niat. Tapi ada pengecualian, likulli qa'idatin mustatsna, ada pengecualian dari kaidah ini. Ternyata ada kasus-kasus, ya, ada kasus-kasus yang walaupun kafir tapi niatnya tetap sah. Ini pengecualian, mustatsna. Kapan? Idza tazawwajal muslimu kitabiyatan, kalau seorang muslim nikah sama perempuan kitabiyah, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Memang boleh muslim nikah sama Yahudi atau Nasrani, boleh. Nah, itu ada di Al-Quran, ayatnya boleh. Cuman memang dalam madhab Syafi'i, lakinya yang muslim ya, yang Yahudi atau Nasrani perempuannya. Kalau sebaliknya ijma, nggak boleh. Perempuan muslimah nikah sama laki-laki kafir, itu ijma'an, nggak boleh. Ayatnya jelas dalam Al-Quran. Tapi kalau sebaliknya, lakinya muslim, perempuannya kitabiyah, Yahudi atau Nasrani, itu di dalam Al-Quran nikahnya sah, diperbolehkan. Tapi dengan syarat-syarat. Di madhab Syafi'i syaratnya udah nggak mungkin terpenuhi. Makanya di MUI, di fatwa MUI Indonesia tuh nggak boleh, haram. Kenapa? Karena Indonesia mayoritas madhab Syafi'i, dan secara de facto, secara faktanya di madhab Syafi'i pernikahan muslim dengan kitabiyah syaratnya sudah tidak mungkin terpenuhi di zaman ini. Apa syaratnya? Dia harus, ya, kakeknya yang masuk Nasrani atau Yahudi, itu masuk Nasrani Yahudinya semenjak zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Dia mesti tahu tuh. Jadi kalau dia kagak tahu kagak boleh. Atau sebaliknya. Atau dia nih Nasraninya baru. Mungkin engkong-engkongnya yang dulu mungkin animisme, nyembah batu. Tahu-tahu baru engkongnya yang kelima masuk Yahudi Nasrani. Berarti baru tuh. Itu nggak sah. Nggak boleh nikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani yang seperti itu. Yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, salah satu syaratnya harus engkongnya yang masuk Kristen itu, engkong yang masuk Kristen itu di Kristen dari zaman engkongnya sebelum Nabi Muhammad diutus. Tuh kira-kira zaman sekarang bisa ketahuan apa gitu? Bebudek lagi nggak ketahuan, apalagi nyari kitab sezaman nggak bakal ketemu itu. Ya, jelas ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i sekarang kalau ditanya saklek haram. Kenapa ya? Karena ente walaupun hukum aslinya boleh, tapi syaratnya nggak bakal terpenuhi. Karena syaratnya nggak bakal terpenuhi, berarti hukumnya apa? Haram. Anggap syarat terpenuhi.
Mazhab Hanafi agak kendor syaratnya dalam masalah ini. Saya nggak mau bahas masalah itu, akhirnya jadi fikih muqaron nantinya. Saya nggak mau bahas. Anggap ketemu syarat yang terpenuhi. Anggap tahu-tahu nikah Muslim nikah sama Yahudi atau Nasrania dan nikahnya seanggap nih. Nah, bagaimana kalau lagi mau bersetubuh? Kalau tuh perempuan habis haid. Kan kalau perempuan habis haid nggak boleh disetubuhin hatta yatoharna, sampai dia bersuci. Perempuan baru selesai haid nggak boleh langsung disetubuhin, harus mandi dulu baru boleh disetubuhin, baru halal tuh. Nah sekarang bagaimana, mandi butuh niat gak? Butuh, sedangkan niat itu harus Muslim Islamun Nawi. Enggak, dalam kasus ini pengecualian. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwasanya idza tazawwajal muslimu kitabiyatan, kalau seorang muslim nikah dengan perempuan ahli kitab, fa innahu yasihhu ghusluha, maka sah mandinya si perempuan ahli kitab tadi minal haid, dari haid. Kalau dia haid ya, kemudian dia mau mandi, sah. Wa yughtafaru lahan niyah, dan di situ ya dimaafkan, niatnya dimaafkan, walaupun harusnya dia niatnya enggak sah, tapi dalam hal ini niatnya tetap sah. Supaya apa? Wadzalika likai tahilla li halilihal muslim li darurah. Supaya apa? Supaya halal buat suaminya yang muslim, darurat. Kalau misalkan nggak halal, habis haid nggak boleh disubuhin, buat apa dikawinin? Maka supaya tujuan nikah itu terlaksana, yaitu ibahatul wata', maka di situ diperbolehkan. Walaupun dia kafirah, tapi mandinya tetap sah. Jelas ya? Makanya di Tuhfatul Muhtaj disebutkan ya wa Islam wa tamyiz, syarat Islam illa fi nahwi ghusli kitabiyatin ma'aniyatiha litahilla li halilihal muslim. Nah, itu boleh. Nah, enggak harus yang niatin lakinya, enggak harus. Dia sendiri yang niatin, mandi sendiri, sah tetap. Litahilla li halilihal muslim, supaya dia bisa jadi halal untuk suaminya yang muslim. Nah, termasuk juga dalam kasus ini di Tuhfa ada gambaran lagi, termasuk dalam kasus perempuan yang gila. Kalau nikah sama perempuan gila, entah emang dari awal gila, tapi kalau dari awal gila nggak bisa dinikahin, susah, mesti ada wali mujibirnya. Atau dari pertengahan gila, pertengahan nikah, ya mungkin gara-gara lakinya kawin lagi, ketahuan bini pertamanya gila, akhirnya stres. Orang gila nanti kan datang syaratnya, salah satu syarat sahnya niat itu tamyiz, harus akil. Orang gila kayak roh akil. Bagaimana sah apa enggak niatnya dia kalau mandi? Sedangkan kalau habis haid harus mandi dulu baru bisa disetubuhin. Itu termasuk pengecualian, sah. Perempuan yang gila sah. Tapi ma'an niyah minhu, tapi yang niatin lakinya. Atau dalam kasus mumtani'ah. Ini lucu nih, mumtani'ah. Ada perempuan ya habis haid, suaminya mau setubuhin, dia kagak mau mandi. Pokoknya ngotot, gue kagak mau mandi, udah beteka, kagak mau mandi, mumtani'ah. Begitu disuruh mandi, kagak mau niat. Maka bagaimana dalam kondisi seperti itu, dalam kasus seperti itu, suaminya yang mandiin dia dan suaminya yang niatin. Ini pengecualian. Nah, mumtani'ah. La ilaha illallah. Tapi ada catatan dari Ibnu Hajar dalam Tuhfah, ya ini bisa dicatat, tapi wa tajibu i'adatuhu ba'da zawalil kufri awil junun awil imtina' li zawalid darurah. Ini jadi catatan nih. Tapi perempuan yang kafirah, kalau dia mandi ketika kafir, kalau tahu-tahu dia masuk Islam, begitu masuk Islam dia wajib ngulangin mandinya. Selama statusnya kafir nggak apa-apa tuh, mandi pakai niat yang itu nggak apa-apa. Tapi begitu dia masuk Islam, maka seketika itu dia wajib ulangin mandi. Begitu masuk Islam seketika itu wajib ulangin mandi. Itu penting jadi catatan tuh. Itu jadi catatan tambahan dari Ibnu Hajar. Nah, karena li zawalid darurah. Karena daruratnya sudah hilang, udah masuk Islam, udah bisa niat yang sah sekarang. Pengecualian itu kan karena darurat. Jelas ya? Kemudian kemudian di antara surah mustatsna, gambaran pengecualian dalam kasus ini. Idza akhrajal murtaddu zakata hala riddatihi. Kalau orang murtad mengeluarkan zakat hala riddatihi, ketika dia dalam keadaan murtad. Murtad itu kan kafir berarti kan? Waktu dia murtad dia ngeluarin zakat, sedangkan zakat kan butuh niat. Tsumma ada ilal Islam, kemudian dia lagi kembali lagi ke Islam setelah itu. Gini, sebelum Anda jelaskan, Anda kasih gambaran dulu. Orang kalau kafir ya, kafir asli. Begitu dia masuk Islam, maka al-Islam yajubbu ma qablah.
Islam itu menggugurkan segala dosa yang pernah dia lakukan, termasuk dia meninggalkan ketaatan selama dia kafir, itu kan dosa. Itu digugurkan karena dia masuk Islam. Maka andai kata ada orang masuk Islam, kafir masuk Islam, mu'alaf. Selama dia kafir dia nggak sholat, begitu masuk Islam ya nggak wajib qadha. Selama dia kafir dia nggak zakat, begitu masuk Islam nggak wajib qadha. Karena emang baru wajib dia masuk Islam. Jelas ya? Nah sekarang kalau kasusnya murtad lain. Murtad itu taghlidhan alaih, diperberat hukumnya kalau orang murtad. Ada orang muslim awalnya, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, Allah jaga iman Islam kita. Ada orang awalnya muslim, tahu-tahu na'udzubillah min dzalik, ya di pertengahan jalan dia murtad. Selama murtad dia ninggalin sholat, ninggalin zakat, ninggalin puasa, taruh murtadnya sebulan pas Ramadan, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang dia tinggalin selama dia murtad, sholatnya, puasanya, zakatnya, begitu dia balik lagi masuk Islam, wajib diqadha semuanya. Karena nggak membebaskan dia dari tanggung jawab. Itu kalau murtad. Beb, bagaimana sekarang Beb? Kalau ada orang murtad kasus, dia punya kewajiban zakat, dia murtad, kan tetap wajib ngeluarin zakat. Nah, zakatnya dikeluarin dalam fase murtadnya. Kan mesti niat tuh ngeluarin zakat. Termasuk di sama Ibnu Hajar ditulis ketika ada kasus orang yang murtad ini punya tanggungan orang yang dinafkain. Dan tanggungannya muslim dan wajib zakat fitrah. Nah ketika dalam status murtad dia masih ngeluarin zakat fitrah tuh buat orang-orang yang ditanggung. Niatnya bagaimana? Sah apa enggak dalam kasus ini? Apakah setelah dia murtad dia wajib ngulangin lagi? Setelah dia masuk Islam lagi dia wajib ngulangin lagi? Atau cukup apa yang dia lakukan zakat itu semasa murtadnya? Niatnya di sini bagaimana? Ini termasuk pengecualian. Orang yang murtad, andai kata dia mengeluarkan zakat semasa dia murtad, begitu masuk Islam lagi, nggak wajib ngulangin lagi zakatnya. Jelas atau tidak? Ini termasuk pengecualian. Kalau kaidah aslinya, kafir nggak sah niatnya. Tapi ini kasus termasuk kasus pengecualian. Makanya kita kembali ke kitab, disebutkan, idza akhrajal murtaddu zakata hala riddatihi. Kalau orang yang murtad mengeluarkan zakat hala riddatihi, ketika status dia dalam keadaan murtad. Tsumma ada ilal Islam. Kemudian dia kembali lagi masuk Islam. Maka apa yang terjadi? Fa inna zakatahu tasihhu wa tujzi'uhu. Maka zakat yang dia keluarkan ketika statusnya murtad, tasihhu zakatnya sah, wa tujzi'uhu dan udah menggugurkan kewajiban dia nggak wajib diulangin. Alasannya apa? Wa yu'allal. Ini illatnya nih alasan ulama. Kenapa kok di sini niatnya tetap dianggap sah padahal dia kafir? Wa yu'allal di alasannya di alasan ulama bi annahu ghulliba fihal maliyatu wal muasah. Karena ghulliba fiha didominankan ghulliba fiha al-maliyatu wal muasah, sisi harta dan sisi sosialnya. Karena zakat ini kan ada aspek ibadah mahdhahnya, ibadah murni, tapi ada aspek sosialnya. Tapi zakat aspek sosialnya dalam hal ini lebih dominan. Ya udah ala kulli hal walaupun murtad tapi kan masih bisa berbagi sosial di situ. Aspek sosialnya di sini lebih dominan. Maka itu dianggap tetap sah. Jelas ya? Fakanat kal kafarah, maka di sini dikiaskan seperti kafarah. La ilaha illallah kafarah kalau dikeluarkan ketika dalam keadaan ini tetap sah karena ada didominankan sisi harta dan sisi sosialnya. Asyartu tsani, syarat sahnya niat yang kedua. At-tamyiz, harus tamyiz. Syarat sahnya niat yang kedua harus tamyiz, yaitu akil tamyiz, na'am. Akil baligh, mumayyiz. Akil baligh. La, bukan. Tamyiz itu mukallaf, taklif. Tamyiz itu ada khilaf antara ulama di dalam mendefinisikan tamyiz. Ada khilaf. Di sini yang disebutin satu. Ada 3 pendapat ulama di dalam mendefinisikan arti tamyiz. Pendapat pertama, nggak ada di kitab nih, catat. An yafhamal khitab wa yuruddal jawab. Itu pendapat pertama. An yafhamal khitab wa yuruddal jawab. Orang tamyiz, orang dikategorikan tamyiz kalau udah paham diajak bicara nyambung dan bisa jawab. Jadi anak kecil diajak ngomong nyambung dan dia bisa jawab, berarti mumayyiz. Kadang-kadang ada yang 5 tahun udah begitu, kadang-kadang ada yang 4 tahun udah nyambung, berarti udah mumayyiz walaupun 4 tahun. Kadang-kadang ada yang 6 tahun, kadang-kadang ada yang 7 tahun baru begitu, baru nyambung diajak ngomong. Pokoknya dhabitnya ukurannya an yafhamal khitab wa yuruddal jawab. Ini definisi pertama. Definisi kedua, an yufarriqa bainat tamra wal jamrah.
Ya salam. An yufarriqa bainat tamra wal jamra. Anak kalau disebut mumayyiz kalau bisa membedakan antara korma sama bara. Antara korma sama bara. Nah, kalau disodorin korma sama bara. Tahu-tahu dia nggak bisa bedain. Pokoknya yang mana aja dicomot sama dia. Itu berarti belum mumayyiz. Tapi kalau begitu disodorin tahu. Nah, ini korma, ini bara. Ngambilnya korma langsung. Berkali-kali dicoba begitu. Berarti itu mumayyiz. Apalagi udah ngerti duit. Ini berapa? 100.000. Wah, bukan tamyiz lagi itu deh. Mate hijau udah bukan tamyiz lagi. Definisi yang ketiga, an ya'kul wahda wa yastanji wahda wa yashrab wahda wa huwa ahsanuha. Ini yang ketiga yang disebutin di kitab nih. Dhabitut tamyiz. An ya'kul wahda, bisa makan sendiri. Wa an yastanji wahda, bisa istinja sendiri. Wa yashrab wahda, dan bisa minum sendiri. Wow, pakai wow, bukan au ya, bukan salah satu, tapi tiga-tiganya. Makan sendiri, cebok sendiri, minum sendiri. Ahlan wa sahlan, guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit karena guru kita baru datang, biar beliau istirahat dulu. Nah, jadi definisi yang ketiga, an ya'kula wahdah, dhabit yang ketiga. An ya'kula wahdah wa yastanji wahdah wa yashrab wahdah. Itu pakai waw, mutlaqul jamak berarti itu, bukan pakai au. Berarti tiga-tiganya harus terpenuhin. Udah bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa minum sendiri. Kalau baru bisa minum sendiri doang, belum bisa makan sendiri, belum bisa cebok sendiri, berarti mumayyiz apa kagak tuh? Agak, harus tiga-tiganya. Atau bisa makan sendiri doang, tapi cebok sama buang sama inian nggak bisa, sama minum, belum mumayyiz. Yang paling susah biasanya istinja. Biasa paling terakhir istinja tahapannya. Nah, tiga-tiganya terpenuhin baru dianggap mumayyiz. Biasanya 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tergantung anak, beda-beda anaknya. 6 tahun, 7 tahun dianggap mumayyiz. Nah, syarat sahnya niat Islam harus tamyiz. Niat harus tamyiz. Makanya fala tasihhu di sini disebutin fa idza arafna dhabit tamyiz, apabila kita udah tahu dhabitnya tamyiz. Nah, ini dhabit afwan, saya lupa jelaskan dhabit yang terakhir ini yang disebutin di kitab, ini yang paling kuat, paling mu'tamad. Jadi dari 3 definisi tadi yang paling mu'tamad yang ketiga yang disebutin di kitab. Hadza ahsanuha. Kata ulama, hadza ahsanuha. Nah. Ya. Fa idza arafna dhabitut tamyiz, kalau kita udah tahu dhabit tamyiz seperti apa, maka fala tasihhu ibadatu sabiyyin la yumayyizu wa kadzalika majnunun wa saqran. Kalau kita udah tahu dhabitnya tamyiz, maka fala tasihhu, maka enggak sah apa yang enggak sah ibadatu sabiyyin, ibadahnya anak kecil yang la yumayyiz, yang belum mumayyiz. Wa kadzalika majnunun wa sakran, begitu pula orang gila enggak mumayyiz, enggak bisa apa namanya? Wa sakran, dan orang yang sakran karena dia enggak akil. La ilaha illallah. Maka anak kecil yang sudah mumayyiz sah salatnya. Bahkan jadi imam sekalipun sah, asal salatnya memenuhi rukun, memenuhi syarat. Nah, karena apa? Niatnya sah. Makanya anak kecil haji bagaimana, Beb? Anak kecil haji belum balik, kalau dia mumayyiz hajinya sah. Orang tuanya dapat pahala, tapi enggak menggugurkan hajatul Islam. Nah, dia begitu balik, dia masih tetap ada kewajiban buat haji sekali seumur hidup. Nah, jadi hajinya anak kecil itu, kita lihat kemarin musim haji banyak anak-anak kecil.
Bagaimana sah apa enggak? Kalau dia mumayyiz sah. Tapi kalau enggak dia mumayyiz, enggak sah. Dulu Abu Bakar anak-anak umur 2 tahun setengah ikut haji. Dari awal sampai akhir, dari ihram sampai nafar awal, ikut semua kegiatannya. Tapi baru 2 tahun setengah. Belum makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Sah apa enggak haji? Enggak sah. Karena niatnya dari awal enggak sah. Tapi kalau sekarang aneh bawa lagi, misalkan umurnya 7 tahun. Udah bisa makan sendiri, cebok sendiri, minum sendiri. Ikut haji, niat dari awal, rukunnya semua dijalanin. Dan lain sebagainya, syaratnya semua dijalanin. Hajinya sah apa enggak? Sah. Tapi enggak menggugurkan kewajiban hajatul Islamnya. Nanti kalau dia balik, dia tetap punya tanggungan kewajiban haji sekali. Sah, tapi enggak menggugurkan hajatul Islam. Jadi hajinya cuma sah tanpa menggugurkan haji. Itu ada maratib gitu. Kalau kita ngaji bab haji ada tingkatannya. Ada yang sah buat dirinya tapi enggak gugurkan hajatul Islam dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Wa kadzalika majnun wa sakran. Nah, begitu juga orang yang gila dan mabok. Wallahu a'lam bishawab. Karena guru kita udah datang, ya maka kita lanjut ngaji, ngambil ilmu dari beliau, guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala nabi.